Ya, umat Buddha selain dia memenuhi atau melaksanakan ajaran Sang Buddha, ia hendaknya juga menjalankan undang-undang yang berlaku di tempat itu, tempat dia tinggal. Karena ajaran Sang Buddha ini atau seorang umat Buddha dia harus melaksanakan ketika menurut undang-undang dan menurut dharma benar. Kalau salah satu salah, jangan dikerjakan. Satu contoh, tindakan yang menurut hukum salah tapi menurut dhamma benar. Misalnya sebetulnya adalah membeli barang curian. Membeli barang curian itu sama dengan sebetulnya kan membeli daging hasil potongan loh. Selama kita tidak nyuruh, sebetulnya tidak ada problem. Iya kan? Pak ya tahu kan pedagang barang curian itu kan pasarnya jelas. Ya. Jelas sekali misalnya mobil kita hilang kaca spionnya. Itu jelas di situ ada dop itu jelas itu barang curian semua itu. Di Jakarta ada loh pasar begituan. Belum pernah ketemu? Saya tidak tanya beli atau tidak, tapi ketemu nggak? Handphone, Anda jangan ngomong nggak pernah beli yang BM punya loh. Black market punya. Itu kan barang selundupan semua itu. Secara dharma, Anda membeli itu selama Anda tidak nyuri itu sebetulnya tidak salah. Tapi secara hukum Anda salah. Karena Anda menjadi tukang tadah, tidak boleh dilakukan. Jadi membeli barang curian tidak boleh dilakukan. Tapi membeli daging masih boleh. Kecuali nanti membeli daging hasil pembunuhan itu juga dilarang pemerintah. Karena secara dhamma kan boleh beli daging di pasar. Ya, itu satu. Secara hukum salah, secara dhamma benar, jangan dilakukan. Kedua, secara dhamma salah, secara hukum benar, juga tidak boleh dilakukan. Misalnya apa? Mikir kejelekannya orang. Hukum tidak melarang Anda berpikir jelek selama Anda tidak ngomong loh. Si A menjahat, si B jahat, tidak apa. Hukum nggak akan nangkep Anda. Tapi secara dhamma salah karena Anda melakukan kejahatan lewat pikiran. Jangan dilakukan. Nomor 3, secara dhamma salah, secara hukum salah. Itu jangan dilakukan. Apa? Membunuh orang. Secara dhamma salah, secara hukum salah. Jangan dilakukan. Mencuri, secara dhamma salah, secara hukum salah. Jangan dilakukan. Yang boleh dilakukan adalah yang keempat. Secara hukum benar, secara dhamma benar. Menolong orang. Ya kan? Membantu mereka yang menderita. Itu secara hukum juga benar. Nah, ini yang dilakukan. Karena itu, teman Anda menolong Anda, bagus. Tapi, teman Anda melanggar hukum, salah. Apalagi kalau teman Anda umat Buddha, tidak boleh melanggar hukum. Lalu apa yang Anda kerjakan? Anda mengatakan kepada teman itu, kamu sekarang satu kali ini menolong, bagus. Saya sudah terima kasih kamu tolong. Tapi karena caramu yang salah, saya tidak mau lagi kamu tolong. Saya lebih baik saya berjuang sendiri, berusaha sendiri. Tapi saya tidak melanggar hukum. Saya tidak mengkondisikan teman juga melanggar hukum. Kamu melanggar hukum demi saya, tidak baik. Karena secara dhamma, seorang umat Buddha harus melakukan tindakan yang secara dhamma benar dan secara hukum juga benar. Begitu ya, yang sudah lewat biarkan, tapi jadikan pelajaran untuk tidak diulang di masa yang akan datang.